Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bersama-sama di ruangan rapat kita ini, kita dalam keadaan walafiat. Permohonan maaf kepada Bapak Direktur Narkotika beserta Ibu Penata dan pihak UNSI berhubung karena Pak Kajati pada waktu yang bersamaan ada kegiatan. Kami sekali lagi dengan senang hati mengucapkan kepada rombongan atas kehadirannya yang mana nanti tentunya ini memberikan suatu apresiasi kepada kita, yang mana pada siang ini juga turut hadir dari Pak Aspidum Jasa dari Sumatera Utara, Bapak Labuhan, Bapak dari Lawan, dan juga para kasih daripada masing-masing kejaksaan yang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi turut hadir di sini untuk sama-sama menyaksikan, yaitu pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta jajarannya bagaimana yang telah kita lihat di depan ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada rombongan dan juga kepada rekan-rekan tentunya. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur sekaligus pengarahan dan pemberian apresiasi oleh Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lain yang dalam hal ini diwakili. Namun demikian nanti akan menyusul setelah acara ini mungkin berjalan, karena sore hari ini Pak Direktur karena besok ada kegiatan lagi harus balik ke Jakarta. Demikian saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakajati Sumatera Utara, perwakilan dari UNODC Bapak Oli, Pak Aspidum Sumatera Utara, para Kajari serta para Kasipidum Kasih Wilayah 2 Narkotika Kejaksaan Agung hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta ridhonya kita diberikan kesempatan di sore hari ini. Puja dan puji pun kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di masa pandemi COVID-19 yang masih membayangi kita saat ini, dari Jaksa Agung, dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, program rehabilitasi ini kenapa sampai harus diberikan penghargaan? Karena memang ini adalah hal penting, terutama bagi yang ada di luar. Untuk rehabilitasi ini yang punya itu hanya pejabat, artis, ataupun orang kaya. Orang-orang miskin ini mempunyai hak yang sama, tapi karena memang kemampuan mereka secara finansial itu tidak ada, sehingga yang menjadi hak mereka untuk melakukan rehabilitasi itu terabaikan. Di rehabilitasi lokal, diskusi begitu banyak, memang masih kekurangan sarana dan prasarana, tapi segala sesuatu yang baru memang sulit. Saya yakin saya sulit, tapi sepanjang kita ada kemauan dan kita mau bekerja dengan lebih keras dan giat serta ikhlas, memang repot. Lebih gampang itu udah selesai 127 masuk penjara. Tapi dengan kebijakan Pak Jamhidum untuk pernah melakukan
karena jangankan mau melakukan rehabilitasi, BNK-nya aja di sana nggak ada. Nah, di Aceh itu nggak ada, yang ada tempat rehabnya yang adanya itu rumah sakit jiwa yang kemarin saya ke sana, sehingga tim TAT-nya pun tidak ada kecuali di BNNP. Jadi BNK-nya di BNNK-nya tidak ada. Karena itu memang dibutuhkan kesungguhan hati atas nama pimpinan di Kejaksaan Agung. Saya secara pribadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pak Waka, Pak Kajati, Pak Asbidum, dan Bapak-Bapak para Kajari yang telah melakukan program rehabilitasi terhadap pecandu, pengguna maupun korban penyalahgunaan narkotika. Semoga amal kebaikan Bapak-Bapak atau Ibu Kasbidum dalam melakukan program rehabilitasi dan membantu mereka-mereka yang korban maupun pecandu narkotika itu tidak sia-sia. Itu merupakan suatu prestasi di dunia, dan namun juga di akhirat juga itu menjadi catatan, menjadi amal baik Bapak dan Ibu semua. Semoga amal baik kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya, dan juga dalam kesempatan ini selain pemberian apresiasi, kami juga membuka audiensi untuk tanya jawab terkait seputar permasalahan-permasalahan yang ada dalam melakukan penuntutan ataupun program rehabilitasi ini. Jika memang saya nanti tidak bisa menjawab, mungkin direktur ataupun nanti dibawa ke forum yang lebih tinggi lagi. Demikian, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Jampidum, Ibu Koordinator pada Jampidum, Bapak Kajari, jajaran Kejati Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mewakili UNODC, izinkan saya menyampaikan sekali lagi selamat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas keberhasilannya menangani perkara narkotika untuk direhabilitasi. Namun barangkali juga selain itu, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada Jampidum khususnya karena dengan komitmen, atensi, dan juga arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Jampidum, pada akhirnya proses penanganan perkara rehabilitasi untuk narkotika untuk rehabilitasi menjadi lebih jelas. Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Timur. Ada 3 kabupaten kota di Sumatera Utara, 3 Kejari, yaitu Deli Serdang, Asahan, dan Lubuk Pakam kalau saya ingat dulu saat itu. Tapi memang ketika saya coba melihat data yang kemudian perkara narkotika yang direhabilitasi di tahun 2018, 2019, dan melihat data yang ada di 2021, kami sangat bangga sekali melihat perkembangannya, Bapak Ibu, bahwa ternyata angkanya sangat luar biasa. Kewenangan itu ada di tangan Bapak Ibu semua, dan kami senang sekali melihatnya begitu. Nah, di 2020 kemarin, laporan tahunan dunia itu orang yang pernah menggunakan narkoba pada tahun itu, dan hanya ada 35 juta orang yang pernah menggunakan narkoba itu kemudian menjadi penggunaannya bermasalah atau menjadi pecandu narkoba. Kalau kita lihat dari 275 dan hanya 35, barangkali kira-kira hanya sekitar 13% dari jumlah itu yang menjadi pecandu gitu. Nah, artinya apa? Artinya sebagian yang lain itu sebenarnya tidak berakhir pada kecanduan. Dalam proses dia penggunaan narkobanya ada satu intervensi dan berhasil berhenti. Nah, bayangkan
dampak yang bisa terjadi pada orang-orang ini, pada 87% orang tersebut, kalau misalnya hanya karena penerapan undang-undang yang letterless, ternyata karena kepemilikan ganja setengah linting misalnya, mereka harus berakhir di penjara selama 2 atau 3 tahun. Dan sekali lagi, di penjara juga tidak membuat persoalan narkoba selesai. Bahwa penggunaan narkoba di penjara ada, datanya secara global menunjukkan bahwa dari 10 juta orang setiap tahunnya yang keluar masuk dalam sistem pemasyarakatan di seluruh dunia, kira-kira 20%-nya itu masih menggunakan narkoba di dalam lapas. Dan lebih dari 50%-nya adalah mereka dengan perkara narkotika. Dan kalau mau dilihat lagi di dalamnya, kebanyakan itu adalah karena ditangkap karena kepemilikan narkoba dalam jumlah yang kecil dalam untuk penggunaan pribadi, begitu. Nah, mudah-mudahan di tahun ini kami melihat ada banyak sekali pedoman dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sampidum. Kami berharap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri sambutan yang mulia kepada Bapak Ade Ali. Waktu kita sangat pendek untuk ketemu ya. Baiklah. Sehubungan dengan adanya pedoman 18/2021 yang telah kita luncurkan tanggal 9 November kalau saya tidak salah 2021, banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman gitu ya. Pertama, itu pelaksanaannya seperti apa ya Pak gitu ya. Kemudian ada beberapa kendala-kendala saya kira, atau ada beberapa hal persoalan yang mungkin belum duduk gitu ya, atau mungkin penafsiran kita berbeda-beda gitu. Juknis yang sudah kami siapkan, yang sudah kami buat sebagai antisipasi terhadap teman-teman yang akan mengajukan RJ narkotika. Juknis itu bernomor 2500 nomornya ya. Tertanggalnya 9 November 2021. Juknis ini menjawab permasalahan apa sih yang ada di dalam pedoman yang perlu penjelasan oleh teman-teman. Itu kira-kira ya. Akan ditanyakan nanti sama orang. Nah, menyangkut isi sekarang. Pedoman kita ini memang isinya menurut saya gitu ya, adalah harapannya supaya bisa dihentikan penuntutan kan. Ya, tetapi setelah kita beraudiensi dengan beberapa tempat, ternyata masih ada beberapa kekurangan. Misalnya persoalan formulir. Ketika teman-teman bertanya di daerah, kemarin kami ke Lampung, Pak, formulir penetapan Kajari itu kayak apa isinya? Saya juga lupa itu bikinnya gitu ya. Saya tidak ingat supaya seragam. Oh iya ya, gitu harusnya kita bikinin gitu ya. Jadi formulir penetapan yang dikeluarkan oleh Kajari atau Cap Jari tadi itu belum kami bikinkan anunya, bentuknya supaya serupa gitu ya, supaya serupa sehingga memudahkan teman-teman di lapangan. Atau ada formulir-formulir lain yang mungkin nanti jadi pertanyaan, misal contoh terhadap status barang bukti gimana Pak? Betul enggak? Kan ini kan penetapan hanya menyebutkan bahasa orang ini kan selesai dihentikan penuntutan, terus BB-nya kemana Pak? Ya kan? BB-nya gimana nih ceritanya? Kita menganggapnya karena orang ini bisa saja nanti dia ketika menjalani rehabilitasi gitu ya, di tengah jalan dia macam-macam nih. Misalnya macam-macam, kita taruh dia ke tempat rehab mana, atau dia mau di tempat rehab mana, terus tahu-taunya dia cuma datang ke tempat rehab cuma sekali doang, habis itu hilang deh. Atau terjadi juga misalnya, saya nggak mau lah rehab lama-lama, saya mau sebentar aja. Itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan. Kita akan eksekusi. Sampai nanti ceritanya selesai, baru kita eksekusi. Dalam rangka memberikan dorongan dan motivasi terhadap program rehabilitasi terhadap penyandang kota. Mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan, memberikan dorongan kepada para Kajari dan Capjari yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kajatisu, gitu ya. Terima kasih. Bapak, lihat Bapak. Ini Bapak. Lihat Bapak. Siap. Siap Bapak. Terima kasih. Oke. Ini adalah suatu yang luar biasa menurut saya, karena Medan itu banyak dilakukannya, tapi ternyata
bisa melakukan rehabilitasi. Semoga ini menjadi contoh untuk negara yang lain. Nah, Bapak, izin Bapak. yuk. Siap. Ini Bapak, 1, 2, siap. Siap, izin. Oke. Juli ya. Selanjutnya kita saksikan penerbangan kasih ya, selamat ya. untuk cabang Bapak, pemeriksaan. izin Bapak, 1, 2. Sekali lagi Bapak, 1, 2, 1. Siap. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya ada penghargaan juga dari Bapak, lihat sini Bapak. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siap. Oke. Kejari di lingkungan Kejati Sumut untuk melakukan rehabilitasi. Dari data yang ada pada kami, ada beberapa kejari yang sudah melakukan rehabilitasi ini. Yang saya tahu dan tadi mendapat informasi secara dalam waktu yang singkat, itu diantaranya adalah Kejari Medan dan Asahan katanya akan menyusul. Apresiasi ini sebenarnya kami berikan kepada kejaksaan yang menurut kami ini adalah tempat-tempat ladang-ladang atau kegiatan narkobanya yang banyak banget. Jadi ini bukan hanya di Sumatera Utara kami lakukan, tapi kami juga memberikan apresiasi di Kejati Lampung. Kemudian di Jakarta juga. Jadi ada 3 tempat yang kami berikan apresiasi untuk ini sebagai bentuk kalau teman-teman di daerah sudah melaksanakan rehabilitasi yang menurut kami ini sulit dilaksanakan. Apalagi katanya rehabilitasi ini harus pakai uang dan segala macam. Tapi ternyata setelah saya lihat seperti di Medan ini yang dibantu justru adalah orang susah. Yang menurut ceritanya katanya orangnya pun tidak begitu tidak punya pekerjaan lah dan segala macam, tapi bisa mereka lakukan. Nah, ini apresiasi kami kepada Kejati Sumut yang memberikan dorongan-dorongan ini kepada kejari-kejarinya sehingga ini terjadi. Yang kedua, kami ke Sumut ini dalam rangka juga mensosialisasikan adanya sebuah pedoman Jaksa Agung nomor 18/2021 tentang RJ ini keadilan restoratif namanya, atau bahasa Inggrisnya restoratif justice gitu ya, untuk perkara narkotika, di mana perkara narkotika ini pada tahapan penuntutan nantinya ini bisa kita hentikan, tapi sebatas hanya untuk bagi penyalahguna, pecandu dan korban, bukan untuk bandar nih. Jadi harap dibedakan, bandar tidak bisa melalui instrumen ini, atau pengedar tidak bisa melalui instrumen ini, tapi hanya untuk orang-orang yang kategorinya sebagai saya sebut penyalahguna, pecandu dan korban. Dan mereka ini juga harus dipasang atau pasal yang dimasukkan di dalam berkas perkara itu hanya 127 pasalnya. Nggak boleh masuk 112, 114 dan pasal lain lah. Tidak dilapis ya Pak? Ya, nah jadi harus jelas di dalam berkas harus pasal 127. Nah ini yang kami dorong supaya nanti kalau ini terpenuhi, ditambah nanti ada rekom TAT-nya di dalam berkas, maka akan kami pertimbangkan untuk dilakukan RJ narkotika di tahapan penuntutan. Tapi dengan syarat bahwasanya, karena jujur kami katakan kalau orang ini dihentikan penuntutan, kemudian dia yang perannya sebagai pecandu atau sudah kecanduan gitu ya, kan tidak mungkin dia tidak melakukan sesuatu untuk mengobati dirinya. Sehingga kami berpikir kalau mau mereka dihentikan penuntutan, mereka harus direhab. Ya, permintaan rehab juga dari mereka dengan menandatangani surat pernyataan yang kami sudah siapkan. Ini yang harus mereka lakukan. Kalau misalnya nanti dalam pelaksanaan rehabnya ternyata mereka main-main, maka proses hukumnya akan berjalan sampai ke pengadilan. Kira-kira gitu. Jadi bang, sedikit lagi nanya bang ini bang, tadi di dalam nggak ada waktu. Seseorang yang sudah menjalani hukuman misalnya 2 kali. 2 kali. 127. Ya. Apa masih bisa itu? Tidak bisa. Untuk Pedoman 18/2021 hanya membatasi 2 kali. Jadi kalau dia 2 kali dilakukan rehab, gitu ya, maka yang ketiganya dia harus masuk penjara. Di dalam penjara mereka bisa dilakukan rehab juga. Jadi jangan kategorikan karena ini kan udah ketiga, keempat, kelima. Bukan itu yang harus dilihat. Yang harus dilihat adalah mereka masuk penjara, tapi di penjara dia direhab.
ada program itu. Tapi tempatnya dalam penjara. Terus Bang, terakhir Bang, sebelum Bang berangkat ini udah sampai November catatan narkotika Kejagung, berapa yang udah divonis mati Bang kasus narkoba Indonesia? Yang divonis mati ya, Kira-kira apa ya pastinya? Saya belum bisa memastikan itu gitu ya, karena datanya terus bertambah. Ya, datanya terus bertambah. Dan yang kedua, pengertian divonis mati ini pun juga harus dipisah-pisah juga. Vonis mati yang sudah inkrah atau vonis mati yang baru tuntutan. Yang dalam pengertian dia divonis mati tapi belum inkrah. Banyak loh. yang inkrah Bang? Kalau yang inkrah itu kalau tidak salah ya kemarin itu ya yang baru, dan itu akan siap juga dieksekusi baru 8 hingga November. Iya, baru 8 yang udah benar-benar siap untuk dieksekusi. Sedangkan yang sudah perkaranya pidana mati tapi dia belum mengajukan gerasi, belum mengajukan PK, itu 160-an. Belum gerasi Bang ya? Ya bukannya belum gerasi, tapi belum upaya hukum yang lain. Sehingga ini belum bisa diputuskan. Jadi kalau yang siap eksekusi baru 8. Oke, terima kasih Bang ya. Oke Bang. Oke. Oke Pak. Daily.com melaporkan.